Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan setelah UTS, berarti ini pertemuan ke-9 kita. Kita akan belajar menggunakan software akuntansi bernama Software Manager. Jadi Software Manager ini adalah software yang dikembangkan oleh seorang eh, developer software dari Australia bersama-sama dengan akuntan seluruh dunia. Oleh sebab itu, kalau kalian lihat di sini ada tanda bahasa Indonesia, Inggris. Kalau kita pencet yang tombol plus ini, nah maka kita punya banyak sekali pilihan bahasa ya, karena ini sudah dikembangkan dan diterjemahkan oleh akuntan di seluruh dunia. Karena kita akan praktikum dan bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia, silakan pindah yang mungkin semula seperti ini ya tampilannya. English, ada back, business user support, dan lain sebagainya. Kita ganti ke bahasa Indonesia ya, diklik plusnya tadi, terus kita pilih bahasa Indonesia. Nah, sekarang tampilannya sudah bersih ya. Kemudian selanjutnya kita akan memulai mengerjakan kasus Yayasan Sekolah Mengaji Taskia Cendekia ya. Jadi kita prosesnya adalah tambah bisnis, kita klik buat perusahaan baru, masukkan namanya, Sekolah Mengaji Taskia Cendekia. Kemudian kita klik tambah bisnis. Oke, masih ada sintak error ya. Oh ini, karena kita pakai apostrof ya, dia nggak mau kayaknya untuk men-saving itu. Nah iya benar, karena ada apostrofnya ya. Jadi kita hapus, kemudian kita lakukan adalah setelah kita buat nama kliennya, kita custom dulu menu-menu apa yang akan kita munculkan ya. Jadi di side sebelah kiri ini ada ringkasan, entry jurnal, laporan, dan pengaturan. Kita customize dulu kira-kira mau memunculkan apa saja ya. Jadi diklik customize. Nah, ini ada beberapa pilihan yang dapat kita masukkan ya untuk melakukan kegiatan pencatatan akuntansi, ada karyawan, slip gaji, aset tetap, aset tidak berwujud, dan lain sebagainya, lengkap sekali. Kita masukkan akun kas ya, akun kas kita butuh semuanya. Kemudian kalau untuk reimburse tidak perlu, sepertinya pelanggan, penerimaan pembayaran, eh, untuk pelanggan kita bisa faktur penjualan. Kalau penawaran sepertinya enggak, karena kita yayasan sekolah mengaji ya. Pesanan penjualan juga enggak, tapi kita ada faktur penjualan. Kemudian pemasok, ya kita ada supplier ya. Kita masukkan ke pesanan pembelian, faktur pembelian, dan penerimaan barang. Untuk persediaan, kita tidak ada pemindahan persediaan barang ya. Pemindahan persediaan barang ini untuk manufaktur. Jadi kita memindahkan persediaan dari lokasi gedung satu ke gedung yang lainnya. Penghapusan persediaan, mungkin kalau barangnya cacat, kita perlu hapus. Kita bisa centang. Pesanan produksi kalau kita punya pesanan khusus ya. Nah, sepertinya kita tidak perlu centang ini. Untuk karyawan kita bisa centang dan masukkan slip gajinya. Kemudian untuk aset tetap kita centang beserta input penyusutan. Untuk aset tidak berwujudnya seperti goodwill, kemudian waralaba ya, dan lain sebagainya itu bisa dicentang kalau ada. Nah, sekarang kita nggak punya, tidak perlu dicentang. Kita klik akun modal dan yang lainnya bisa kita kalau nanti membutuhkan bisa kita centang ya. Jadi sementara kita hanya sampai di akun modal. Kita klik perbarui. Nah, oke, di sebelah kiri, side kiri kita sudah banyak menu-menu tambahan ya. Jadi kita bisa mengkustomisasi informasi apa yang mau kita gunakan. Seperti itu ya. Oke,
Klik pada pengaturan, jadi di paling bawah setelah kita men-setting menu-menu apa yang mau kita gunakan, kita klik pengaturan. Nah, kita akan masuk ke dalam tampilan pengaturan ya, ada akun pengontrol, aturan pembayaran, dan lain sebagainya. Kalau uh, kesulitan ini sebenarnya akun pengontrol apa ya, kita klik. Nah, berarti ada kalau rekening bank itu kan ada nomor rekening yang perlu kita masukkan. Nah, itu masuk ke dalam akun pengontrol. Oke, kita mungkin urut saja ya. Pertama adalah kita masukkan detail perusahaannya dulu ya. Kita bukan aturan pembayaran, aturan penerimaan, para customisasi action, detail perusahaan. Nah, si menu-menu ini karena diurutkan berdasarkan abjad, nah, tuh nanti kita bisa mulai dari apa yang kira-kira penting terlebih dahulu ya. Seperti informasi di bagian umum halaman 1 Taskia Cendekia. Itu kita masukkan dulu detail perusahaannya. Kita klik detail perusahaan. Nah, kita masuk ke dalam nama. Namanya sesuai dengan di buku. Kemudian alamatnya adalah jalan. Kemudian ada email juga. Eh, atau sampai di kode pos saja cukup ya. Jadi nomor teleponnya ini tidak perlu diisi. Ini ya, kita klik perbarui. Nah, sudah. Kemudian kita akan klik logo perusahaan. Nah, biasanya kita bisa download nih, bisa ambil logo perusahaan mungkin. A few moments later. Seperti ini ya, kita sudah punya logo, terus kita kembali lagi ke pengaturan. Kemudian kita klik format tanggal dan penomoran. Ya, format tanggalnya apakah sudah sesuai seperti ini ya, dari tanggal dulu mungkin ya. Tanggal, bulan, tahun, kemudian format waktunya, kemudian hari Senin, apa Ahad atau Sabtu, kita pakai hari Senin. Dengan format nomor, berarti kita pakai yang titik ya. Ini, terus kita perbarui. Sudah, kita masuk ke divisi-divisi ya. Kita klik ada pendidikan PAUD. Kita buat dan tambahkan baru. Pendidikan anak. Kita buat dan tambahkan baru. Kemudian pendidikan remaja. Kita buat dan tambahkan baru. Kemudian kajian dan dakwah. Kita buat dan tambahkan baru. Kemudian kita buat Oke, kalau sudah selesai, kita sekarang punya ini ya, beberapa divisi, ada manajemen yayasan, itu terkait dengan ketua yayasan, wakil ketua yayasan, dan sekretarisnya, dan ada kajian dan dakwah, kemudian ada pendidikan-pendidikan untuk madrasah. Terus kita kembali lagi ke pengaturan. Selanjutnya kita mata uang. Eh, kita cek coba mata uangnya. Kodenya IDR, namanya adalah rupiah, kita simbolnya Rp, kemudian desimalnya 2 kita buat, kemudian, oh sorry, itu tadi mata uang asing ya, ini mata uang dasarnya. Mata uang dasarnya adalah IDR dengan nama
rupiah dengan simbol Rp. Kita perbarui, kita perbaiki yang mata uang asing tadi ini, perbaiki jadi karena tidak ada aktivitas untuk kita ke hapus saja, hapus ya. Nah, sekarang oke ya. Oke, ke pengaturan, kemudian lokasi persediaan tidak perlu, modal-modal sepaku, persediaan perangkum, portal-portal pelanggan, sip gaji, surel, tanggal penguncian, tema. Oke, temanya kita mau ganti untuk faktur-faktur ya. Apakah mau seperti ini? Apakah warna biru? Kita balik ke tema. Kira-kira warnanya mau. Nah, seperti ini ya. Ini warna hijau. Jadi nanti akan ada logonya Taskia, kemudian judulnya, referensi, terus alamat dan lain sebagainya ya. Kemudian kita kembali lagi ke pengaturan. Setelah tema tadi kita susun, kita akan masukkan kode akun perkiraan ya. Ini kode akun perkiraan, kita klik. Nah, kita akan mulai membuat nama-nama akun sesuai dengan informasi pada ini ya, halaman 3. Jadi ada eh, golongan akun dan kode-kode akun lainnya. Kita akan masukkan informasi ini ya. Oke, untuk aset kita mau buat akun baru. Nama akunnya adalah kas di bank dengan kodenya 1 strip 001 strip 111. Dengan grupnya saya mau masukkan ke dalam aset laporan eh, kasnya ini operasional dengan divisinya tidak perlu diisi mungkin ya karena general sekali. Saldo awalnya. Nah, saldo awal kita bisa langsung isi ya. Kalau informasi di halaman 8 itu ada saldo awal 527.510 tuh enggak. Dengan saldo awalnya adalah debit. Kemudian kita klik buat. Nah, sekarang kita sudah punya akun kas di bank ya untuk aset. Nah, ini kita teruskan lagi, misalkan kas kecil dengan kodenya 1 strip 001 strip 112 dengan aset divisinya tidak perlu, kas kecilnya adalah 6 juta. Kemudian kita kalau mau cepat langsung buat tambahkan baru. Kemudian kita masuk ke piutang usaha dengan kode 1 strip 001 strip 120. Ini masih aset juga ya. Divisinya tidak perlu. 29.500.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam kode penomoran untuk kewajiban ya. Jadi di sini adalah namanya utang usaha dengan kodenya 2, berarti ini bukan aset tapi kita masuk ke ekuitas. Ada 2 ini ya depannya. Kalau tadi kan 1 ya, sekarang masuknya 2 dengan eh, divisi tidak perlu diisi, saldo awal untuk utang usaha ada 79.500.000. Nah, sisinya adalah sebelah kredit ya. Jadi jangan lupa. Kemudian kita lanjutkan seperti biasa. Oke, tadi saya sempat salah naruh saldo awal ya. Jadi saya mau cek lagi, kita klik kode akun perkiraan. Nah, tadi saya salah sepertinya untuk mengisi di ini utang utang PPh karyawan, saya klik ubah. Nah, oke. Ya, jadi saldo awalnya saya salah bukan debit ya, tapi kredit. Nah, jadi pastikan bahwa semua saldo awalnya itu benar. Karena ini hutang, ekuitas, salah masih kewajiban ya. Perbarui sama ini kayaknya tadi juga ubah. Nah, kan benar ekuitas harusnya kewajiban. Maaf. Kemudian laba ditahan benar ya. Oke. Nah, selanjutnya kita balik lagi ya untuk melanjutkan isian setelah ada utang PPh karyawan, ada PPN keluaran ya. Masukkan PPN keluaran dengan kodenya, ini N-nya N besar, dengan kode 2 strip 005 172, sama ini kewajiban juga. Saldo awalnya 0. Kita buat dan tambahkan baru. Terus kita lanjutkan semuanya sampai akunnya terrecord. Oke, untuk laba ditahan tadi saya klik ya. Jadi si laba ditahan ini sudah ada duluan di kode akun perkiraan. Nanti coba dicek ya, ada laba ditahan. Kalau kalian klik nanti ini namanya bisa kamu ganti jadi retained earning atau lain sebagainya. Dan di sini kalian bisa lihatnya ada balance sheet retained earning account. Jadi ini sudah akun bawaan. Jadi jangan buat lagi kode akun yang baru, tapi tinggal pakai saja. Ada laba ditahan, kita masukkan kodenya, terus kita perbarui. Nah, sekarang kalau kita lihat sekarang ekuitas kita sudah ada eh, angkanya ya. Nah, di prefer ini saya salah ya, bukan. Nah, seperti ini.
Nah, ini kan ada eh, perbedaan urutan ya. Kalau kita lihat ada 180, 181, dan 182. Gimana caranya? Ini ada kursor, kita klik, kita geser ke bawah. Nah, ini kalau kita klik ya, aku ulangin. Jadi saat kita klik kursor ini, nah kita akan dimasukkan ke dalam akun perkiraan. Kita tinggal geser aja. Karena laba ditahan paling akhir, kita pindahkan ke bawah drag and drop ya. Jadi drag and drop. Terus kita klik perbarui. Sama seperti aset juga gitu, kita klik. Nah, ini adalah akun-akun aset ya tadi. Dan tidak beraturan. Nah, ini harusnya gedung itu di bawahnya. Kemudian kas di bank di atas. Ada kendaraan, ada peralatan. Nih, seperti ini dulu. Baru penyusutan kendaraan, kemudian penyusutan peralatannya, kemudian ini naik lagi ya. Seperti ini. Nah, ini kita harus susun semuanya ya. Kita naikkan dulu. Mana gedung? Nih, penyusutan gedungnya ketinggalan. Penyusutan gedung, kemudian ada persediaan, kemudian sebelumnya ada piutang karyawan, ada piutang usaha sama PPN masukan ya yang kita set ke atas. PPN masukannya juga 50 di sini, 120, 121, 130, 40. Oke. 151. Nah, sekarang sudah urut ya. Jadi triple 1, 112, 120, 121, 130, 140 dan seterusnya. Ya, sudah urut, kita klik perbarui. Kemudian di kewajiban kita klik, kita mau urutkan ya. Nah, ini ada yang salah nih, PPN keluaran kita masuk dulu ke PPN keluaran. Nah, ini ada apostrof ya, harusnya satu, kita cek apakah kewajiban harusnya di kredit ya. Kita klik perbarui. Nah, ini kita klik, baru kita geser-geser ya. Ini di atas, 171 paling atas, 170, kemudian 173. Nah, sekarang sudah semuanya. Kita klik perbarui. Nanti kalau sudah selesai semua, kita bisa ulang lagi untuk cek saldo ini. Bentar. Kita klik ubah. Kita cek ya apakah saldo awalnya sudah betul dan posisinya di debit. Karena kalau tidak, kalau ada kesalahan di situ, nanti kita akan nggak balance ya. Ekuitas kita sudah selesai masukkan akunnya. Sekarang kita masukkan akun untuk pendapatan dan beban ya. Sama kita pendapatan ini sudah ada pendapatan bunga dan penjualan. Nah, di penjualan ini kita tinggal klik ubah. Nah, jadi kan namanya kalau kita bukan penjualan ya, tapi pendapatan jasa. Kemudian kodenya kalian ganti jadi 4 strip 008 strip 190. Ini kita copy laporan laba rugi, kemudian kita klik perbarui. Kemudian untuk pendapatan bunga kita tidak pakai ya, tapi tidak usah dihapus. Kira-kira dihapus bisa nggak? Bisa, tapi sebaiknya nggak perlu dihapus karena ini akun bawaan ya. Takutnya kalau kita menghapus nanti akan bermasalah. Kita masukkan aja pendapatan lain-lain dan harga pokok penjualan. Kita buat akun baru, yaitu dengan 191, kategorinya adalah pendapatan ya. Kemudian klik buat atau tambahkan baru.
Sudah ada beberapa. Coba kita klik ini untuk kita setting urutannya ya. Jadi kita punya pendapatan jasa, pendapatan lain-lain, HPP, dan pendapatan bunga ini kita bisa ya kasih angka aja ya karena dia akun bawaan. Kita klik ubah. Nah, kita masukkan saja jadi 193. Tapi karena ini sekolah mengaji, harusnya sih tidak ada pendapatan bunga ya. Kita ubah aja namanya bukan pendapatan bunga, tapi pendapatan bagi hasil bila ada gitu ya. Kemudian kita klik perbarui. Oke, ini sudah terurut. Selanjutnya kita akan merubah biaya-biaya. Ini ada biaya-biaya bawaan ya, ada biaya administrasi, biaya iklan, biaya jaman tamu, jaman akuntansi, kendaraan bermotor, listrik, sewa, sumbangan, telepon. Nah, kita tinggal sesuaikan aja karena mereka sudah membuatkan ya. Pertama biaya gaji, kira-kira ada nggak ya? Nah, oke, nggak ada ya. Ini adanya biaya administrasi bank, biaya iklan, jamuan, jasa akuntansi, jasa notaris, kendaraan bermotor, sumbangan. Kita masukkan buat akun baru yaitu biaya gaji dengan kodenya 5.009.200. Ini kita masukkan ke akun biaya. Oke, kita buat balik lagi. Selanjutnya kita butuh biaya utilitas ya. Kita punya ini ya, biaya listrik ya. Tinggal kita ubah, kita ganti jadi utilitas dengan kodenya 201 ya. Kemudian kita klik perbarui. Kemudian ada biaya lain-lain kalau ada. Ya tidak ada ya. Kemudian ada biaya sumbangan. Nah, kita punya biaya sumbangan nih dengan kodenya 203 perbarui. Oke, biaya lain-lain tadi kita sudah bikin belum ya? Oh, belum. Berarti kita bikin dulu ya. Biaya lain dengan kodenya 202. Ini termasuk kategori biaya, terus kita buat ya. Oke, sampai di sumbangan ya. Tadi kita ada biaya habis pakai. Nah, biaya habis pakai kita bisa ambil di biaya percetakan dan alat tulis kantor ini ya. Kita ubah namanya bukan biaya percetakan dan tulis kantor. Jadi bahan habis pakai dengan kodenya 204. Terus kita klik perbarui. Kemudian kita ada biaya penyusutan nih. Nah, ada biaya perbaikan atau pemeliharaan, oke, kita nggak ada ya biaya penyusutan ya, atau beban penyusutan. Kita buat akun, terus kita masukkan biaya penyusutan dengan kodenya 2005, termasuk biaya, terus kita buat. Terakhir ada biaya pajak. Oke, biaya pajak nggak ada ya, kita buatkan baru. Biaya pajak biaya PPh karyawan dengan kodenya 206. Kita masukkan ke dalam kategori biaya, terus kita buat. Oke, selebihnya kita mungkin administrasi bank ini make sense banget ya. Kalau ada transaksi terus ada eh, yang kita butuhkan, ini sepertinya tidak perlu kita hapus, tapi kita perlu untuk tambahkan kode aja. Jadi di buku tuh tidak ada kode ya untuk biaya administrasi bank, tapi kita bisa tambahkan jadi 207. Kemudian kita perbarui. Kemudian ada biaya iklan dan promosi. Ini kita tidak perlu, kayaknya bisa kita hapus aja. Kemudian ada biaya jamuan tamu juga kita hapus.
Kemudian biaya jasa akuntansi klik ubah, kemudian kita hapus. Kemudian ada biaya jasa notaris juga kita klik ubah dan dihapus. Ada biaya kendaraan bermotor, pajaknya ya, atau lain-lain kita tidak perlu, kita hapus aja. Perbaikan dan pemeliharaan ini pentingnya kita save aja, terus tambahkan kode. Kalau tadi ada 207, kita 208. Terus udah perbarui. Biaya sewa kita nggak ada, kita hapus. Peralatan komputer kita hapus juga. Kemudian telepon juga karena sudah masuk utilitas kita hapus. Nah, sekarang sudah selesai, kita saatnya untuk mengatur ya. 200, 202, 5, 8, 3, kemudian ini 1, ini 7 di sini. 201, 200, 201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita klik perbarui. Nah, sekarang sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, kita balik lagi ke laporan atau ringkasan ya. Kita klik di ringkasan. Bentar. Kita buat itu ya. Jadi kita mau ngecek apakah saldo awal yang kita masukkan tadi sudah balance apa belum ya. Walaupun di ringkasan sini sudah ada informasi, tapi karena kewajiban dan ekuitasnya terpisah, kita nggak bisa lihat apakah sudah balance atau belum ya. Jadi kita klik di laporan, kemudian kita pilih neraca, kita buat laporan baru, kita klik judulnya neraca saldo, kemudian kita tidak usah kasih keterangan, tanggalnya kita ganti jadi 2020 Januari tanggal 1, divisinya tidak usah, metode akrual pembulatan padamkan tidak perlu ya. Nah, ini kita ganti persamaannya jadi aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Catatan kaki tidak perlu, tampilkan kode akun, kita buat. Nah, mari kita cek apakah balance 1273. Nah, balance ya 1273. Oke. Ini adalah informasi awal. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.